Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen yang akan terus menginformasikan seputar sepak bola Indonesia. Buat para supporter, para pendukung, para fans, para penonton timnas, para pendukung timnas dari semua elemen di Nusantara ini, di Indonesia ini, dari Ambon, Maluku, dari Papua, kemudian dari Merauke, dari Sulawesi, Pulau NTT, NTB, dari Pulau Bali, kemudian ada dari Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, kemudian ada juga dari Pulau Kalimantan, dan tentu saja Pulau Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Hari ini saya akan hadir kepada Anda tentu saja dengan berita-berita yang cukup menarik ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, juga berikan komentar untuk kita, karena kita juga akan tetap terus semangat bersama Anda menuju 100.000 subscriber. Pada hari ini kita akan mengulas beberapa pertandingan Liga Super Indonesia yang cukup menarik kemarin ya. Dan ada sesuatu kejutan ya yang terjadi saat pertandingan Liga Super Indonesia. Bagaimana Dewa United harus takluk oleh Malut. Ini mantan-mantan pemain Persik ada di Maluku ya. Dan tentu saja nanti malam juga ada pertandingan Persija Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. 7 malam, maksudnya 7 malam nanti Persija akan menjadi tuan rumah untuk menghadapi Persita. Kali ini kita akan bahas skor-skor yang sudah ada ya, dan nanti bagaimana posisi klasemen sementara untuk di Liga Super Indonesia. Kemarin saat Bayangkara bertandang ke Borneo harus mengakui keunggulan dari Borneo FC ya, dengan keunggulan yang cukup tipis dari Borneo. Kemudian juga di PSM ya, Persijap saat bertandang ke PSM ini rugi banget ya, karena PSM sebagai tuan rumah dia tidak mampu untuk mengatasi kondisi tekanan dari Persijap. Walaupun Persijap ini sebagai tim tamu, mereka harus puas dengan skor 1-1. Berikutnya kemudian ada juga, waduh, saya itu fansnya Persebaya guys. Secara mengejutkan harus takluk dari PSIM Yogyakarta, juara Liga 2 musim lalu dengan 1-0. Ini padahal Persebaya sebagai tuan rumah harusnya mampu memberikan keadaan yang tidak seperti kemarin, harusnya sebagai tuan rumah ya. Padahal uji cobanya juga udah bagus Persebaya, tapi menghadapi PSIM Yogyakarta mereka harus takluk di kandang sendiri di 1-0. Ini cukup mengejutkan bagi para pecinta Persebaya. Saya juga termasuk pecinta Surabaya ya. Berikutnya untuk Persib dan juga Semen Padang. Semen Padang kemarin juga agak was-was ketika mereka harus bertandang ke kandangnya Persib. Presiden dari Semen Padang pun agak khawatir dengan keadaan yang nanti ketika mereka akan menghadapi Persib. Dan Persib masih menunjukkan kualitas juara Liga Indonesia 2 musim berturut-turut. Kemarin dia mengalahkan Semen Padang dengan skor yang cukup telak 2-0 di kandang Persib. Dan berikutnya juga ini yang kita tunggu-tunggu, saat Dewa United menjadi tuan rumah menghadapi Malut United tanpa ada prediksi yang saat Dewa United menghadapi Malut United ini, sebenarnya ya Dewa United itu mampu menguasai pertandingan, tetapi mereka memang secara peluang
Yakob Sayuri ini bagus sekali di tengah ya. Yakob Sayuri di kubu Malut United tampil cemerlang. Bagaimana umpannya kepada Ciro Alves. Kemudian golnya yang kedua. Kemudian gol yang ketiga lewat penalti ya, karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dewa United. Tapi secara keseluruhan Yakob Sayuri cukup bagus kemarin bermain ya. Mereka unggul 3-1 menghadapi Dewa United. Padahal ini di kandang Dewa United. Kita udah tahu permainan Dewa United dengan musim lalu itu bisa memepet Persib untuk dia juga bertekad menjadi juara musim lalu. Tetapi pada saat pembukaan kemarin dia harus kalah oleh Malut United. Karena memang ya David da Silva, Ciro Alves ini adalah, kemudian Tiron ya, ini adalah mantan-mantan pemain Persib yang membuat Malut United ini pada musim ini perlu diperhitungkan ya. Jadi kuda hitam pada musim Liga Super Indonesia ini adalah Malut United. Kalau kita melihat berkaca pada kekalahan dari Dewa United, tapi ini kan masih awal musim ya, belum bisa kita pastikan. Berikutnya Madura United ini harus takluk pada Persis Solo ya. Saat Persis Solo dijamu oleh Madura United, walaupun Madura United itu kandang, dia nggak mampu untuk menggunakan kondisi keadaan yang cukup menguntungkan sebenarnya kalau kita kandang ya. Mereka harus takluk dari Persis. Yamamoto ini gila, walaupun dia dapat kartu kuning. Ada dua pemain Jepang yang kemarin mencetak gol untuk Persis Solo. Sedangkan ya itu tadi Madura United kurang mampu menggunakan keunggulan dia sebagai tuan rumah, bisa memenangkan pertandingan, tapi mereka malah kalah 1-2 atas Persis Solo. Dan bagaimana nanti ya akan kita ulas juga pertandingan nanti Bali United pada 15.30 melawan Persik. Bali United yang sekarang memainkan striker timnas U23 ya, Jens Raven, tentu saja tidak mau ambil kondisi-kondisi yang sulit. Mereka harus memenangkan saat mereka menjamu Persik Kediri. Jadi tentu saja harapan dari para pendukung dari Bali United, nanti Bali United mampu memenangkan pertandingan secara maksimal. Berikutnya ya, saya sebagai orang Jakarta, Persija Jakarta nanti malam akan menjamu Persita pada pukul 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita nonton, kita saksikan tim kita Persija, bagaimana Persija nanti akankah mampu menjinakkan Persita ya, yang saat ini dihuni oleh Hoki Caraka. Waduh ini juga striker dari U23 ya. Jadi apakah Persija nanti mampu menjinakkan Persita? Saya sih yakin 3-0 ya buat Persija ya, karena memang kita adalah pecinta supporter dari Persija, The Jackmania. Kemudian juga besok ya, besok itu juga ada pertandingan Senin itu 15.30 Arema akan menghadapi PSBS Biak. Bagaimana Arhan ya, seorang playmaker dari timnas U23 nanti akan tampil bersama Arema besok pagi Senin ya, pukul 3:30 sore akan menghadapi PSBS Biak. Tentu saja pertandingan ini ya cukup seru pada awal pertandingan di Liga Super Indonesia. Walaupun kita nggak bisa meliput secara langsung semuanya pertandingan ya rekan-rekan, karena kita hanya akan membacakan skor-skor akhir ya, skor-skor akhir dari Liga Super Indonesia. Dan tentu saja apa yang sudah kita berikan kepada Anda bisa menghibur, memberikan masukan, memberikan dorongan untuk Anda mencintai klub-klub yang mungkin Anda berada di mana Anda berasal. Saya adalah supporter dari Persija, tapi saya juga suka Persebaya ya, karena kita memang saudara dengan bonek itu, The Jack itu kita bersaudara dengan The Jack.
Dan tentu saja kita akan kembali pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe dan juga komentar kepada kita untuk terus kita menuju 100.000 subscriber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. Bye bye.